Bab dalil kita baca halaman 17. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Bab dalil. Dalil iku ana telu. Nomor siji dalil akal. Nomor loro dalil sama. Nomor telu dalil khilaf. Nomor siji dalil akal. Balane ana sanga rupane wujud kidam bako mukhalafatu lil khawadisi qiyamuhu binafsihi kudrat iradat ilmu hayat. Nomor loro dalil sama. Balane ana telu rupane sama basor kalam. Nomor telu dalil khilaf. Balane ana siji rupane wahdaniyat. Nah, ini ngaji ada kuotanya. Ya Allah, ngaji sing kewajiban itu yang ngaji tauhid. Karena bukan hanya ngajarkan saja, ini dituntut Bapak Ibu. Saya ini dituntut jenengan makrifat. Makrifat itu apa sih? Mengetahui. Makanya ada ilmu makrifat. Itu pertanda bahwa Allah bisa diketahui. Banyak orang yang mokong memang. Sopo iso ndelok Allah? Wong entute dhewe ae garo ana maneh. Sopo iso ndelok Allah? Wong panganane sego ae dan lain-lain. Ngomong seperti itu lupa tak kalau Allah punya sifat nomor 20 diambil 13. Apa? Apa? Kudrat. Mana nih? Ya kuwasa. Semua itu kalau tidak dikuasai Allah nggak bisa. Dalil di dunia ini ada 3. Yang pertama adalah dalil akal. Orang itu berakal apa tidak, keterangannya di bawah ini. Kemudian yang kedua dalil sama. Dan yang ketiga dalil khilaf. Khilaf itu khilafiyah. Berbeda pendapat, yaitu namanya khilafiyah. Contohnya, ya nanti aja kalau sudah waktunya. Kemudian dalil nomor 1, dalil akal, yaitu mu'taqad seketnya sebanyak 9. Orang punya akal itu ngajinya 9 sifat. Antara lain wujud, kidam, bako, mukhalafatu lil khawadisi, kudrat, qiyamuhu binafsihi, kudrat, iradat, ilmu, hayat. Itu kalau orang mempelajari seperti itu pada ahlinya, maka orang itu dianggap punya akal. Tapi kalau nggak pernah ngaji wujud, kidam, bako dan seterusnya itu, maka orang itu dianggap tidak punya akal. Lah surga tempatnya orang punya akal. Yang tidak punya akal tidak bisa menempati surga. Walaupun kita ngaji tauhid, ya tidak boleh mengharapkan surga. Ngapain mengharapkan surga? Wala tatibul jannata illa biru'yatika. Ora apik apa sing jenenge swarga, sing apik iku ndelok Allah. Ningali panjenengan. Bahasa Jawa. Keterangannya dalil akal itu mu'taqad seketnya sebanyak 9. Bolone ana 9, rupane wujud. Apa artinya wujud? Ada. Ini pelajaran tauhid, bukan pelajaran musyrik. Kalau Allah ada, jenengan tidak boleh ngaku ada. Adanya Allah dengan adanya makhluk lain. Kalau adanya Allah tidak bisa diapa-apakan. Tapi kalau adanya makhluk, garis miring manusia, garis miring al-kaun, maka masih bisa diapa-apakan. Tapi kalau zatnya Allah tidak bisa diapa-apakan. Contoh sekarang wujudnya zatnya Allah. Allah ora jisim.
Ora jisim itu apa Mas? Yang nggak ada badan, tidak ada fisik, tidak ada body, itu namanya ora jisim. Itu wujud. Nah, kalau orang ngaji seperti itu pada ahlinya, kemudian hatinya memahami kepada yang tidak ada badannya, itu orang itu berarti punya akal. Kalau ini dianggap wujud, ini dianggap wujud, sedangkan Allah juga wujud. Itu berarti orang yang tidak punya akal. Berarti punya akal dan tidak punya akal, ukurannya adalah dalil akal. Ngajinya berapa? Berapa sifat? 9. Loh. Mokhalnya apa? Mokhal Adam. Artinya Adam? Tidak ada. Mokhalnya Adam itu tidak ada. Wujud artinya ada. Yang ada itu apanya? Karena 3. Yang ada itu apa sifat, apa zat, apa af'al. Af'al itu apa yang diciptakan dah. Yang apa wujud itu sifatnya, zatnya, apa af'alnya. Yang wujud. Nah, yang wujud itu zatnya. Ya. Kalau sifat nggak wujud. Karena sifat adanya setelah zat. Nah, itu berarti nggak wujud. Yang wujud itu yang paling awal. Yang paling awal. Tidak ada lebih awal dan juga tidak ada yang lebih akhir. Kalau sifat ada. Contohnya sifat nomor 1, wujud. Yang kedua, qidam. Terakhir, mutakaliman. Ada awal, ada akhir. Makanya sifat tidak boleh dijadikan Tuhan. Sifat tidak boleh disembah. Yang disembah itu yang punya sifat. Kalau orang nyembah yang punya sifat, alias nyembah zat, itu orang berakal. Tapi kalau nyembah tidak ada pengertian zat, itu berarti orangnya tidak berakal. Seperti itu. Kalau dilempar dengan ilmu mukasabah, jadinya ya konyol. Orang-orang itu tidak ada kebaikannya. Terhadap Allah itu enggak benar ya. Ya, wujud artinya ada, mokhalnya adalah Adam. Yang Adam itu ini. Yang Adam itu ini. Nah, ini Adam. Ya, yang penting kalau kita mencari ketemu kepada yang Adam seperti ini, berarti apa Ibu harus bisa menemukan yang wujud. Kan ini kan Adam ya. Kenapa? Ini saya raba kan masih terasa. Ini berarti enggak wujud, tapi adalah Adam. Kalau jenengan tiap hari ketemu benda-benda yang Adam seperti ini, berarti harus bisa menemukan yang wujud. Itu adalah praktikum bagi mukasabah. Mukasabah itu apa sih? Ilmu dalam. Kalau muamalah, ilmu bagian luar. Yang luar itu 2, syariat dengan torekot. Kalau yang dalam adalah hakikat dengan maribat. Pangeran Allah itu pangeran syariat apa hakikat? Syariatnya hakikat. Kalau pangeran zat, hakikatnya syariat. Masa bingung Bu? Kalau nama Allah itu adalah syariatnya hakikat. Kalau mempertuhan Tuhan kepada zat itu adalah hakikatnya syariat. Saya mendalami dulu. Ngaji tauhid itu ruwet. Makanya jarang orang ngajarkan tauhid karena kabel ruwet gila nih. Saya ngomong kabel itu aja. Saya ingin naik. Saya menajari putus asa. Wis mudeng gak mudeng wis melak wis. Habis kalau saya nggak ngerti khataman, oke wis ngono wis. Ngono gitu aja kok repot. Omongnya sapa mang? Ya aja Gus Dur terus saya ngono sano. Itu aja kok repot. Ini yang pertama, dalilnya apa masih ingat apa Ibu? Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma. Itu adalah dalil nomor 1, yakni sifat wujud. Pertanyaan, hasilnya keterangan. Nurut pelajaran tauhid, kacamata ini wujud apa Adam? Nurut tauhid tapi, nurut yang tadi. Kacamata ini termasuk wujud apa Adam? Adam. Berarti artinya tidak ada. Oh, berarti sampean punya akal. Ini kan tidak ada. Nah, punya akal. Ya punya akal. Kalau nggak ngaji tauhid,
Yo ada. Berarti seperti itu, tapi kan jangan bilang kan tidak ada. Nah, itu berarti jangan punya akal. Tapi punya akal jangan-jangan hanya niru-niru keterangan. Tapi belum benar ngerti. Makanya ini calon punya akal jamaah cabang 12 Surabaya yang belum khatam. Ini adalah calon punya akal. Berarti sekarang? Ya belum. Ya sepurane Mbak. Sepurane ya. Ya gak enak ngaji ini, gak ngaji ini. Ya gak enak. Itu juga ngaji berat. Ya. Berat Bu. Seperti gak punya akal. Aku ngaji kono-kono dilem. Jangan penduduk jannah. Swarga oke ini dicacat jadi neraka gak duwe akal. Wah wis gak ngaji aku rek. Ya gak ada hidayah temen. Wis berat-berat dedek sama lakone wis. Ngaji yang paling berat itu memang ngaji tauhid. Makanya gurunya banyak yang meninggal juga. Terus lamono ono ya keterangannya ya sampean delok dhewe. Ngene kate gak ngerti apa. Allah gede sak mlebu bolongane dom. Sampeyan mangan kangkung kudu ro galihe kangkung, delok mendukur kudu ketok lawange langit, ambek ketok galihe apa teracake manuk miber. Teracak itu apa sih? Bekas ya. Nggih Qur'ane ono cuma gak hafal niku. Intine sampean jero alam jarau ila thairi musakhkharatin fi jawis sama. Ma yumsikuhu illallah. Sampeyan delok manuk miber. Iku sing nahan iku Allah. Gak ono miber karepe dhewe, gak ono. Ono ing angkasa luas. Tapi iku ngene Quran. Nah, nggih lah kula ngaji gak nggo Quran gak apa-apa, tapi logonya kan ke arah sana. Kemudian sifat yang kedua agar kita punya akal, itu tadi nomor 1 sudah. Kemudian orang punya akal, syarat yang kedua adalah harus ngaji kidam. Artinya kidam apa Mbak? Apa? Dahulu. Yang dahulu itu zatnya, sifatnya apa? Af'alnya? Zat. Dhisik ora ana kang disiki, kari ora ana kang ngareni. Sifat nomor 2 dulu. Insyaallah halaman 3 mungkin. Atau halaman 4. Halaman 3 sudah ada. Yang kidam. Kidam artinya dahulu. Ini tidak ada kacamata. Kemudian saya taruh kacamata. Yang belakang yang mana? Yang datang kemudian. Sengkari. Hah? Ini kan tidak ada kacamata. Kemudian kacamata saya datangkan. Yang belakang yang mana? Ya kacamata. Nggih. Ya nggih lah Bu. Ini kan tidak ada kacamata. Kemudian kacamata saya datangkan. Nah, ini berarti yang belakang kan? Kalau kita menemukan yang belakang, berarti kita harus menemukan yang dahulu. Itu orang punya akal. Tapi kalau menemukan tiap hari seperti ini, tapi tidak tahu apa menemukan yang sebelum ini, berarti orang itu tidak punya akal. Konsumsi orang banyak video ini. Bukan main-main ngaji seperti ini. Berani kok nggak apa-apa. Walau Pak Irfan, walau siapapun, dia gak berani keterangan seperti ini, apalagi internet ini. Orangnya cerdik, orangnya pinter-pinter. Walaupun pinter-pinter, saya nggak takut. Yang pinter hanya Allah kok, nggih? Iya. Oleh karena itu, kidam dahulu. Dulu saya contohkan, dahulu mana telur dengan ayam. Kalau kita tiap hari ada telur, ya berarti tiap hari ibu harus menemukan tidak adanya telur, adamnya telur, atau yang paling belakang yang mana. Ini tadi kalau yang paling belakang ya kacamata. Ya, kacamata paling belakang, masa kita nggak bisa tahu kepada yang awal. Ini ya, kata Al-Hikam, man aroba nafsahu, faqad aroba robbahu. Siapa tahu tidak adanya sesuatu atau benda atau dirinya, maka dia baru mengenal kepada Tuhannya. Yang kita dalilnya adalah, kalau mokhalnya akan khusus, dalilnya wal awwalu wal akhiru. Wa utawi Allah iku al awwalu dat kang maha awal, wal akhiru lan dat kang maha akhir. Jadi Allah iku nggih paling awal, nggih paling akhir. Untuk 2 selesai. Kemudian yang 3 yaitu bako
Bako artinya kekal, tetap, tidak bisa diapa-apakan. Allah yang asli tidak bisa diapa-apakan. Dipaku nggak bisa. Dipaku, dipalu nggak bisa, digeraji, digunting nggak bisa, dibakar nggak bisa, disiram air nggak bisa. Yaitu namanya bako. Bako itu kekal, tetap, diapa-apakan nggak bisa. Mokal dari bako apa? Bana, artinya bana. Rusak. Barang selain Allah rusak semuanya. Dulu kita masih muda, sekarang tua. Dulu kita kecil, sekarang menjadi besar. Terus apa lagi? Dulu kita itu kulitnya masih bagus, masih baik, masih kencang. Sekarang sudah seperti ini. Rusak apa enggak? Ya rusak. Rusak nemen sapa iki? Rusak nemen apa? Bau teh. Wis ngakoni, masih keluarga loh ngakoni. Bauti, terus babu. Terus saya sendiri. Saya anggap adiknya Bauti saya ini. Saya celok ini. Aku ya sungkan. Nah dulu kalau sekolah supaya enggak kelihatannya itu apa jelek, saya kasih minyak jelantah. Ini. Barangkali jumpa dengan Mbak Bebe supaya enggak sungkan itu. Lalu sekarang enggak and body ya. Walah. Enak sampai niki urip zaman apa merdeka tok sembarang kali. Kalau saya dulu enggak ada sabun Camay Lux. Apa jenenge? Nggih gak ono. Wis ngamek watu kok latar kono. Kayak kosokan kok kali bisa. Ya sepantan bauti. Masih ku ya botoso kosok. Masih ada ya. Apa? Enggak, seperti itu. Makanya kalau apa supaya bajunya halus itu ya enggak seperti ini. Kayak gini enggak celek. Ya, dulu enggak. Oke nerusu kabeh. Sret mati mana nambah yareng mana. Ono biyen repet ya. Saiki enggak, tapi jangan enak-enak. Itu Allah ngetes jenengan. Iya enak-enak tapi aja enak-enak. Ngono ya ngono tapi aja ngono. Kata-kata seperti itu sudah melekat di hati manusia. Mokalnya bako, bana dalilnya masuk enggak hafal. Waya bako wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Waya bekolan tetap apa wajhu kawedanane rabbika pangeran sira Muhammad dzul jalali kang duwe sifat keluhuran wal ikrami lan sifat kamulyan. Itu adalah dalil nomor 3. Kalau jenengan enggak hafal enggak apa-apa, yang penting mendengarkan saya bicara gitu loh, Bu. Enggak usah hafal, guys. Buktinya jamaah yang enggak hafal ya marifati ya bener kok. Tapi hafal itu aslinya begini. Hafal itu aslinya tidak niat menghafalkan, tapi hafal. Kenapa seperti itu? Ya saking tekune. Saking tekune akhirnya jadi hafal. Aslinya hafal itu seperti itu. Kalau karena tidak seperti itu, maka risikonya ada lupa. Kalau ngakal-ngakal, ngapal loh, apa? Jangan ujian. Ngapal loh kabeh. Bingung. Tapi ujung-ujungnya setelah ujian sudah lupa. Kalau dari pengertian, kemudian saking ngertinya jadi hafal, itu tidak ada risiko. Seperti halnya dulu saya belajar tajwid. Huruf mat, kemudian idgham bilaguna, idgham biguna, ikhfa safawi, seperti itu. Masih ingat semuanya, karena saking tekunya belajar, tapi nggak niat menghafalkan. Sekarang nggak buka tajwid masih hafal. Nah itu yang asli, ya. Yang asli tapi niat ngapalkan, wadah. Paling-paling ya krono gurune, gue gak hafal aku seneni kan ngono ya. Jadinya nggak manfaat. Jadi yang manfaat itu saking tekunya pengertian kemudian muncul menjadi hafal. Jadi hafal ada dua, ada yang niat menghafalkan, ada nggak niat menghafalkan tapi hafal. Yang asli yang mana? Yang nggak niat menghafalkan tapi hafal. Jadi ini jangan nggak hafal nggak apa-apa, tapi dingerteni aja. Yang kemudian yang nomor 4 adalah mukhalafatu
lil hawaditsi. Artinya apa? Berbeda dengan makhluk. Berbeda tuh gini. Kalau saya ada tangan, berarti Allah berbeda kan? Kalau berbedanya Allah, berarti Allah tidak ada tangan. Kenapa bilang nggak ada tangan kok berani? Karena hatinya tahu dulu, baru bilang. Makanya orang dakwah Islam dilarang. Kalau tidak tahu yang dibicarakan. Seperti hanya kita takbir, Allahu Akbar. Dilarang jenengan sholat. Kenapa? Ya tahu dulu baru sholat. Disiapkan makanan dulu baru makan, disiapkan kopinya dulu baru minum. Kan seperti itu, nggih. Mas Sopi juga gitu, disiapkan kacamata dulu, kemudian dikasih ke saya, kan gitu. Masa ngomong tok, jenengan saya kasih 5 kacamata ngomong tok. Ya lebih baik gak usah ngomong, disiapkan kacamata saya itu kayak kene lah gitu. Oh, ini contoh. Nggak usah berlebihan, saya nggak orang mewah kok, orang sederhana kok. Berikutnya adalah mukhalafah itu tadi apa? Berbeda kan? Kita ada tangannya, berarti Allah tidak ada tangan. Bukan tidak punya loh, nggih. Tidak ada. Terus kalau kita melihat menggunakan alat namanya mata, berarti Allah berbeda. Berbedanya berarti Allah tidak ada mata. Ya harus berani ngomong seperti itu. Pemberitahuan bahwa Allah tidak ada mata. Ini ngaji jorok, ini jorok hakikat. Ya menjadikan muridnya supaya ngerti ya, bote koyok ngene. Saya sampai ceramah gue embong iko lapangan, mari mulai pelencing bang ngerti banda. Yang penting pulang selamat, Buddha selamat, seruman selamat. Ya, bawang abang nyimpang, bang putih nyengkre, seruman selamat. Itu doa, Mas. Doa. Walana muka-muka bang abang nyimpang, bang putih nyengkre, seruman selamat. Dongane wong biyen. Soale wong biyen gak sampe pinter maca Quran, iso mek ngono tok. Oh maca bismillah ya semelah. Ya kancane Mbak Uti biyen sing mati-mati iku. Mbake Mbak Uti ya mbak-mbak kula biyen. Apa maneh maca Quran liyane alhamdulillahi rabbil ngalamin. Gak apa-apa jane iso ngono. Ya kayuku, ya kayumu. Itu ya kayu ya qayyum. Tapi berhubung wong tuwek biyen kancane Mbah Uti. Dadi ya kayuku, ya kayumu diobong nek wis. Wong biyen iku apa jenenge bodoh tapi atine melek. Nah saiki wonge pinter-pinter tapi atine merem. Lho tong liyan milih ndi? Ya biyen apa ngene tembok niki tutuk tembok jenenge apa gedhe dincepi sujen. Dikai lampu oblek, dicentel kono lampu semprong jenenge. Maca Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Kul wallahu ahad. Allahus samad. Kae tapi getu. Lah saiki iso tapi gak ngetu blas ya. Kuwi pintere tapi gak ngertine. Wong biyen ngerti tapi gak pinter. Enak mana? Enak ngerti walau enggak pinter, walau enggak pandai. Tapi kalau orang ngerti pandainya ada kepandaian walaupun pandainya enggak sama. Pemberitahuan bahwa Allah tidak ada mata, Allah tidak ada telinga, Allah tidak ada mulut, Allah tidak ada tangan, Allah tidak ada kaki. Harus berani. Ya berani, yaitu ngaji tauhid itu yang sebenarnya yang mana. Ini adalah mukhalafah. Anu mokhalnya mumasalatu lil khawaditsi. Artinya apa? Tidak mungkin jika Allah itu menyamai atau sama dengan yang lain. Enggak sama. Makanya besok kalau ada syaitan memberi wejangan kepada kita waktu sakaratul maut, jangan percaya. Kalau syaitan itu ada tangan, ada mata, ada telinga, lalu dijadikan Tuhan. Ya ditipu kita. Semuanya yang makrifat atau yang tidak
akan ditipu oleh iblis atau setan. Enak mana? Berteman dengan iblis dengan berteman dengan syaitan. Iblis dengan syaitan. Ya dengan iblis dengan syaitan maksudnya. Kira-kira enak mana? Enggak enak iblis. Tapi kalau iblis itu memang kalau diumpamakan barang itu paling parah. Jeleknya itu parah. Kemudian yang kedua, enggak seberapa parah, namanya setan. Tapi yang paling cerah adalah jin. Walau iblis, setan, jin, ada yang jelek, ada yang baik, tetap semuanya kadung kena laknat. Nasi sudah kadung jadi bubur. Ya enggak bisa dinasikan lagi. Kalau itu kalau orang sudah syirik, Allah tidak akan mengampuni. Siapa yang tidak diampuni? Orang yang hatinya kosong, tidak ada pengertian ilmu tauhid seperti ini. Berarti Allah itu berbeda. Perbedaannya kalau kita punya alat peraga, Allah tidak pakai alat peraga. Kemudian kudrat. Kudrat itu artinya semua bisa, serba bisa. Bukan serba 5.000. Itu kan blonjone sapa? Serba 5.000 ya ibu iko biasae. Nangone sing murah-murah kono. Ya, serba apa? Kalau di sini serba bisa. Allah menciptakan nyamuk bisa. Lah sekarang masih ada pabrik nyamuk. Allah yang paling bisa. Allah menciptakan langit, kira-kira bahannya apa, Bu? Menciptakan langit? Nggak ada bahan ya? Tapi kok jadi? Nah, itu namanya kudrat. Allah menciptakan bumi, kira-kira bahannya apa? Nggak ada kan? Tapi bumi jadi. Itu namanya kudrat, kuasa. Sembarang kalir iso gawe ana bahane maneh gak dadi ya. Wong gathik bahane dadi kok. Yang ada bahannya apa? Yang ada bahannya kok jenengan. Dibuat dari 4. Yang pertama adalah api, yang kedua udara. Yang ketiga adalah ini urutannya loh nggih. Jenengan supaya enggak amburadul gitu, supaya tahu kepastiannya. Pertama Allah menjadikan api. Kemudian urutan kedua menjadikan udara. Kemudian urutan ketiga menjadikan air. Dan yang terakhir adalah tanah. Itu aslinya orang ngomong. Tapi jangan balik-balik nggak apa-apa. Tapi dalam hati kan ada ketentuan. Contoh lagi. Allah menciptakan langit, bumi, dan isinya. Yang paling awal yang mana? Urut-urutannya maksudnya. Ya bumi dulu. Buat bumi dulu 2 hari. Kemudian di atasnya lagi membuat isi. Kemudian di atasnya lagi membuat langit. Berarti urut-urutannya. Yang mana yang dahulu? Ya bumi. Kemudian isi. Kemudian langit. Umpama saya balik-balik tetap jenengan punya pengertian. Dahulu mana Mbak Fatimah? Langit dengan bumi. Bumi. Oh ngono. Maksudnya itu seperti itu ngajinya. Dibalik-balik supaya nggak bingung kan. Ya, kalau punya seperti itu, ya ini menjadikan metode seperti itu nggak mudah. Agar mencotot ngomong ya nggak bisa. Misalnya saya balik-balik lagi. Dahulu mana isi dengan bumi? Nah, ngono cerdas ya. Itu maksud saya seperti itu. Dahulu mana isi dengan langit? Isi. Nah, kepastian kan? Itu yang saya maksud. Jadi ngaji saya itu seperti itu. Enak kan? Ya. Itu ukurannya orang yang bodoh bisa nyaut, berarti yang atasnya sudah mewah keterangannya. Itu adalah kudrat. Maka dari kudrat apa? Ajajun. Ajajun artinya apa? Tidak bisa apa-apa. Dengan dalil. Innallaha ala kulli syai'in qadir. Allah itu memang kuasa, segala-galanya kuasa. Membuat nyamuk bisa, membuat gurem bisa, membuat tengu bisa, membuat merutu. Tengu dengan merutu lebih besar mana, Mbak? Tengu dengan merutu. Merutu ya? Dia merutu. Menurut jenengan lebih mudah mana membuat merutu dengan tengu tapi yang membuat sampean? Udah gak iso ya. Nah, pertanyaan seperti ini, lebih mudah mana Allah menjadikan tengu dengan merutu tapi yang membuat Allah? Ya sama gampangnya. Itu yang saya maksud seperti itu keterangan saya. Untung aja dengan saya kasih pengertian seperti itu,
Karena SIM-nya ngaji ini ada memang. SIM-nya ngaji tauhid itu ada, enggak anggar muruk tok, harus punya SIM. Nah, ini yang berat. Anak muruk tauhid tok anggar pecotot itu nek sapa yang gak ero. Ana SIM-e iki, nggih. SIM-nya itu surat izin mengajar. Ana mana bunine? Surat izin apa? Memasak. Ada lagi, Bapak Tima, surat izin mengemudi, ya bener ya. Ana mana? Surat izin, surat apa? Oh, no. Oh, ngono to lho, Pak. Jana ya tukang ngono meneng. Jana. Ada tindu-tingan karo dhewe nek umat ngono. Bapak Bu, engko timbangane ngaji mencureng koyo bedes ya gak enak ya. Ngono. Rupane elek mencureng koyo bedes. Dadi kula makane kula guyu-guyu ambek sampeyan karep kula cek ganteng titik ngono karep kula iku. Ya gak lidak ya baroke meketane ganteng kan ngono guyu lho. Wis ndelok bunine dhewe kula ngene ngrasakno. Titik ambek apa lah opo. Jane Mas Opek ndelok lah wis. Berikutnya adalah apa? Oh, iradat. Iradat apa? Kehendak. Saya memegang kacamata. Kira-kira ada kehendak apa enggak? Saya megang. Kira-kira punya kehendak apa enggak? Punya kan? Nah, kehendak itu bagi dua. Ada kehendak secara syar'i, ada kehendak secara hakiki. Tapi kedua-duanya milik Allah. Cuma secara syar'i manusia dikasih kehendak oleh Allah. Akhirnya buktinya kita dari rumah berkehendak ke sini. Itu dari syar'i. Tapi asalnya dari Allah, diserahkan kepada kita. Makanya kadang-kadang kita ngaji ya tersa jenengan, gak ngaji gak apa-apa. Kan tersa sini. Ya, tersa yang bersangkutan gitu. Itu adalah kehendak yang diberikan oleh Allah, diserahkan kepada manusia. Tapi kalau mengandalkan kepada yang syariat tadi, jadinya syirik. Karena dikira kehendak itu dari dirinya. Nggak taunya ini adalah dari Allah. Tapi kehendak berarti ada dua loh ya. Kehendak secara syariat, kehendak dengan secara hakikat. Sekarang hakikatnya, saya memegang kacamata, kemudian siapa menurut pelajaran tauhid yang menghendakinya? Nah, itu hakikat. Hakikat, tapi hakikatnya syariat. Ya. Syariatnya hakikat. Tapi kalau zat Allah berarti hakikatnya syariat. Okay. Nah, seperti itu adalah kehendak mokal dari iradat. Ya, karoha. Karoha itu terpaksa. Allah tidak bisa dipaksa. Tapi manusia sedunia pasti dipaksa oleh Allah. Kita sembojong, sampean sembojong, sapa sing maksa? Allah. Terus sila, sapa sing iso? Allah. Hakikat syariatnya apa sampean kok sembojong? Iya aku pegel aku. Ah, ngono nggih ya. Nggih, tapi aja kabeh-kabeh cek gak koyo wak pindang. Nek koyo wak pindang kabeh lah nggih ya. Ya gak apa-apa, gak ngrubeti apa-apa kok. Apa? Ya ini kan seperti ini. Dilakno bune nek bapak aku tak nurut kemang. Ini siapa sih benakno niki, Bang? Allah nurut tauhid, tapi lepas tauhid karepe sapa nih, Bang? Ya karep kula. Nah, ini yang namanya memilah dan memilih. Supaya bisa memilah ini dari syariat, ini dari hakikat. Syariat disetir oleh manusianya, hakikat disetir oleh zatnya Allah. Yang benar yang mana? Ya sesuai kebutuhan. Kamu bicara syariat atau hakikat? Tuhanmu sebenarnya siapa? Kalau sebenarnya ya zat. Kalau tidak sebenarnya ya Allah. Makanya siapa ngaji tauhid ini punya Tuhan, rencananya punya Tuhan zat. Kalau nggak ngaji tauhid ya punya Tuhan, tapi punya Tuhan Allah. Lah punya Tuhan Allah itu palsu. Yang asli itu adalah zat. Makanya kita nggak boleh ini wajah tu wajah lillahi, tapi harus ini wajah tu wajah lillahi. Yang disembah itu adalah zat. Orang-orang nggak ngaji tauhid, nggak punya Tuhan zat, tapi punya Tuhan Allah. Kalau
Hanya punya Tuhan Allah, ke pasar aja beli tulisan Allah. Macam-macam tulisan. Bentuknya ada tepinya pisan. Ana pinggirnya ta mboten? Sing asli ada tepinya? Enggak ada. Tuhan yang asli tidak ada tepi, tidak ada panjang, tidak ada lebar, tidak ada sudut. Ini juga mendasari Babu paham ya keterangan saya tadi ya? Tentang liku-liku keterangan, kan sudah suaranya maksimal, nggih. Apa masih kurang, Mbak? Keterangan dari saya masih kurang. Barangkali kurang lantang barangkali gitu. Ya jamaah harus usul. Apa terlalu lantang? Sehingga jenengan rasa telinga ini pengap, enggak? Enak ngaji enggak ada pengeras suara. Kalau ada pengeras suara sebenarnya saya ini susah. Karena ngomongnya enggak fair. Kalau seperti itu kan fair ya. Enteng, ngomongnya itu enteng. Tapi kalau ada samboknya, ada amplinya, saya kurangi suara saya karena terlalu keras. Ini sudah cukup ini kok. Selamanya enggak boleh menggunakan pengeras suara, Mi. Wis gak usah. Wis kebandan ngene wis rasane grebeken kok ya. Ya nggih cukupan. Ini pita suara bagi saya rasakan. Mungkin ini kok benda itu yang baik. Harga yang baik gitu. Akhirnya saya merasakan, iya pita suara kok buanter. Mosok khutbah Jumat kepaten lampu lho, cik buanter itu mburi. Kan sering kali kan masjid itu mati listriknya kan. Itu saya pas khutbah itu di belakang sana masih dengar kok. Asli suara. Kalau ada samboknya, ada mic-nya, saya sungkan. Saya kurangi malahan. Dan juga menjadikan suara itu pecah. Kalau seperti ini enggak. Saya mendengar hasil dari Surabaya dengan yang pakai mic. Kan bening yang seperti ini. Iya, baik. Enggak berarti yo cekak bondo no yoga. Enggak seperti itu. Hah? Suara muda. Itu suara muda. Oh, suara muda, Pak. 63 ya mungkin ya Michael Jackson. Ya barangkali lantang seperti itu. Ini suaranya agak gembet-gembet dedek. Karena usianya 63. 39. Hah? 39. Oh, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bu. Nggih. Seperti 39 ya, Bu? Oh, 36. Oh, 39. Loh, 6 diodekno. Ya bener lah, Bu, gak salah iku. Wong 6 diwalik kok. Kan dadi 9. Wis kwalik diwalik maneh. Balik-balikan. Pak Yuri langsung manggil. Apa? Pak Yuri langsung. Oh, ngoten ah. Oh, 6 dibalik di 9, Mas. 9 dibalik tadi 6. Ya bener itu mah gak salah, Bu. Cuma ya suatu kebetulan salah tapi sih bener. Jangan aja dilokno Mas Opik, kok kula kuwatir gak ngaji. Wong umik lho gak wani ngilokno. Wis salah sidem dhewe bener. Nggih. Anjane kok ati kok ana apa jenenge ana alarm dhewe-dhewe anjane. Alarme ati ya apa. Kemudian adalah ilmu. Ilmu itu apa? Oh, pandai. Allah lo pandai. Membuat apa-apa, masang motone gurem lo iso. Sampean bisa? Nggak bisa ya? Nggak bisa. Berarti sampean apa? Bodoh. Ya bodoh. Bodoh. Enggak. Kira-kira tukang membuat rumah seperti ini, kira-kira butuh ilmu nggak? Butuh nggak? Kalau butuh ilmu, berarti orang tersebut saking apanya kok butuh ilmu? Nah, saking bodohnya semakin bisa membuat bangunan model dan modal apapun itu menunjukkan bodohnya manusia. Ini katanya aku pinter. Apaan ya wong kabeh nek gak dikai ilmu ambek Allah gak iso. Saya ngajarkan tauhid, kira-kira butuh ilmu enggak? Butuh. Kalau dilihat dari syariat, mungkin dianggap saya pandai. Padahal dilihat dari tauhid, dari sifat ilmu, saya ini pandai apa bodoh? Bodoh. Gak boleh nyalip ya. Kalau Allah pinter sampean gak usah ngaku pinter, ngaku nopo?
bodoh. Bodoh ilmu wa Allah. Nek jalun bodoh, jalun untuk manusia. Kalau ilmu untuk Allah, berarti Allah Ta'ala pandai. Kemudian selain dari Allah adalah bodoh. Ya semuanya. Ini ngajinya orang sadar. Makanya orang nggak sadar nggak boleh ngaji tauhid. Ini kan sadar-sadar semua ya. Masa ada yang gila? Enggak kan? Nah, yang sadar semua. Yang nggak sadar nggak boleh ngaji tauhid. Berarti orang-orang yang nggak ngaji tauhid berarti nggak sadar kalau dirinya mendapat fardu ain dari Allah. Siapa usianya 16 tahun paling akhir baliknya, maka jangan sampai nggak ngaji tauhid dan tidak gila, yaitu namanya mukallaf. Mukallaf apa kalaf? Kalau mukallaf orang yang balik dan tidak gila itu wajib ngaji tauhid. Kalau orang-orang sudah umur sekian 40 lebih dan tidak gila kok gak ngaji tauhid, maka itu namanya ingkar. Ingkar itu apa? Mokong. Allah menyuruh orangnya nggak mau, berarti ingkar. Ilmu kemudian dalilnya adalah wallahu alimum bidatis sudur. Wallahu tawi Gusti Allah iku alimun zat kang ngaweruhi bidatis sudur kelawan pira-pira kang anduweni ati. Berikutnya adalah khayat. Khayat artinya hidup. Yang hidup apanya? Zatnya. Apa asmanya? Enggak. Apa af'alnya? Enggak, yang hidup apanya? Zat. Hidup. Kali ini pelajaran tauhid, berarti Allah hidup sampean mati. Ya, semuanya ini mati. Secara hakikat, syariatnya hidup apa enggak? Hidup. Tapi kita hidup kan pakai nyawa. Satu, yang kedua pakai lahir. Besok-besok ada mati. Itu namanya mati. Kalau Allah nyawa tidak ada, lahir tidak ada, mati tidak ada. Itu namanya hidup. Lah hidup itu kan bahasa sini. Nah, kalau bahasa Al-Quran apa? Hayat. Supaya sampean hidup terus ya nanti dibancai di rumah. Buat tumpeng. Nama saya rubah Hayat supaya hidup terus. Nggih, supaya hidup terus ya. Wonge mati tapi jenenge urip. Ya apa? Gak usah ngaku hidup terus. Enak mati. Mati itu tinggal rumangsa. Makanya kita harus mati sebelum mati. Ayo sholat sebelum disolati. Ayo wudu sebelum diwudoni. Ini saya ini mati pada bumi kumul, dipendem kok bumi kumul jari Al-Hikam. Makanya kita harus mati seperti ini. Berarti kalau mati kan berarti kan tinggal rumangsa. Kalau kita merasa hidup berarti gede rumangsa. Gede rumangsa itu GR. Gak oleh GR. Saya mengajarkan tauhid, bukan saya yang menjadikan makrifat. Makrifat dari siapa? Dari Allah. Itu tandanya bodoh. Nah, Allah Ta'ala hidup. Hidupnya Allah. Berarti Allah tidak seperti manusia. Enggak. Karena kita ada lahir, ada nyawa, kemudian ada mati, maka statusnya adalah batang. Iya. Nggih, batang tapi sok gerak. Batang gerak lah, batang gerak itu batang urip. Sapa sing batang urip? Sampean iki, Barokim. Barokim ya. Sampeyan jojo. Ada. Pemberitahuan cabang 12 orangnya batang semuanya. Ngomong ngono iku salah apa bener? Ya bener ngomong apa none ya. Nyata sekarang mencoba sekarang mangkal apa enggak? Mencoba mangkal apa enggak? Ibu abalim apa muslimin iku batang. Berarti nggih. 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 Berarti buhar dhe bojo batang. Oh no, mati batang ya. Berarti sing moro ngaji sapa? Yo batang. Mosok batang diworo batang. Ya iku cerut duduk perkarane. Wong ngono ae kate diperintah Allah mokong. Wong atase batang regane apa batang iku? Kan regane blas. Kan regane blas. Nah,
Dididik sampean dikei derajat lain-lain itu kan suatu kelebihan cara syar'i. Hakikatnya kita itu kan mati. Lah mati jenenge batang. Seperti itu. Itu adalah orang punya akal, ngajinya harus 9. Wujud, kidam, bakok, mukhalafatul lil khawadisi, qiyamu binafsihi, kudrat, iradat, ilmu, khayat. Kalau ngaji seperti itu, ini calon punya akal. Kalau tidak ngaji seperti itu, berarti tidak ada harapan punya akal. Gak ada akalnya tapi sembahyang, kira-kira keterima apa enggak? Enggak keterima. Orang sembahyang tapi tidak ada akalnya, enggak keterima. Seperti apa? Sembahyang enggak ada akalnya. Ya seperti khayawan itu, atau boneka. Anak boneka potongannya kayak sampean. Terus sembahyang diterima apa enggak? Ya enggak, karena boneka tidak pernah ngaji wujud kidam bako. Kalau kita tidak pernah ngaji wujud kidam bako, berarti kita jemblekere delokane menungso tapi gak ono akale. Ya gak ono akale mengopo? Ya golekan ya. Seperti itu. Ini adalah nomor 1. Kemudian nomor 3. Waduh, jamin tak iki. 3:30 ya. Ya sudah 2 jaman ya. Ya. Ya nggih, gak kerasa ya. Lah loro ya sepurane Mbak, iki keterangannya merinci gar sitok ya. Tapi kadang-kadang dapat banyak kan. Oh, tapi ini keterangan memang punya akal. Kalau seperti ini sampean kan ngerti, oh ya nek gak ngaji ngono berarti gak duwe akal. Nek ngaji ngono masih mudeng gak mudeng, tetep calone duwe akal. Sampean gak usah iku Mbak apa? Gak usah khawatir, aku gak ngerti, masih keterangan ngono. Terus besok oleh khataman, jawabannya bagaimana? Ya boleh. Daripada menghafalkan risikonya lupa, lebih baik mengerti saja walaupun gak hafal. Tapi hafal yang asli dari pengertian, kemudian larinya menjadi hafal. Kalau niat menghafal kan gak boleh. Makanya saya gak senang ngaji tauhid menghafalkan. Demikian Bapak Ibu, untuk keterangan tauhid hanya nomor 1 yang bab dalil, tapi keterangannya memang hari ini adalah terperinci, menerangkan satu demi satu ya. Ada pertanyaan apa? Monggo. Barangkali ada beberapa menit masih digunakan pertanyaan, nggak apa-apa. Kalau tidak, ya monggo segera diakhiri. Sudah cukup nggih? 3:04. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahi rabbil alamin. Rabbana la tada' lana damban illa ghafarta wa la 'aiban la satarta wa la dainan illa qadaita wa la hajatan min hawaijid dunya wal akhirah innaka ala kulli syai'in qadir. Allahumma ighfir li dunubi wa li walidayya warhamhuma kama rabbayana shighara. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.